Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang para pejuang NIP CPNS ya. Oke, untuk kali ini saya akan membagikan ya bagaimana trik-trik ataupun menjawab soal jenis TKP atau biasa disebut dengan tes karakteristik pribadi. Oke. Baik, sebagai informasi untuk CPNS tahun ini katanya akan diadakan ya pada bulan pendaftaran pada bulan April sampai Mei 2021. Nah, oke, untuk itulah untuk teman-teman sudah saatnya ya kita untuk mempersiapkan diri bagaimana menjawab soal-soal khususnya untuk jenis TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, tentunya kita harus mengenal dulu ya jenis-jenis soalnya. Oke, untuk kali ini saya akan membagikan 5 jenis soal TKP yang biasanya ini jenis soal TKP ya. Oke, langsung saja kita masuk ke jenis yang pertama, itu soal TKP jenis pelayanan publik. Nah, soal TKP ini memiliki ciri-ciri itu terdapat unsur pelayanan publik. Oke, kita lihat contohnya soal ini. Nah, salah seorang pengunjung komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tempat saya bekerja. Nah, apa yang saya akan lakukan? Oke, kita lihat pilihannya. A. Membantu menyelesaikan permasalahan pengunjung tersebut. B. Mengabaikan karena saya sedang banyak kerjaan. C. Menjelaskan peran saya di instansi tersebut. D. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku. E. Mencatat dan menyampaikan keluhan pengunjung kepada pimpinan atau atasan instansi. Oke, untuk menjawab ya soal jenis pelayanan publik, nah, kuncinya yaitu carilah jawaban yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Nah, tentunya di sini kita mencari jawaban yang menguntungkan pengunjung ya. Oke, kita lihat membantu menyelesaikan permasalahan pengunjung. Oke, ini bisa ya, namun tentunya kita juga harus tahu ya posisi kita. Jadi untuk pilihan ini saya rasa kurang tepat ya, karena kita ini seorang karyawan ya, kita tidak bisa langsung menyelesaikannya permasalahan yang dihadapi pengunjung. Jadi otomatis itu jawaban A itu kurang tepat. Mengabaikan karena saya sedang banyak pekerjaan. Nah, ini tentunya ini malahan merugikan ya, ini tidak masuk. Menjelaskan peran saya di instansi tersebut. Oke, ini kurang tepat juga ya, karena kita tidak perlu sebenarnya menjelaskan peran kita. Menjelaskan aturan dan prosedur ini juga kurang tepat ya, karena ini tidak menguntungkan pengunjung. Nah, yang paling tepat yaitu E. Mencatat dan menyampaikan keluhan pengunjung pada pimpinan. Ini jelas ya, ini karena ini kan keluhan pelanggan sampai ke instansi, dan juga itu untuk menyelesaikan, bukan pilih A ya, karena untuk menyelesaikan permasalahan itu kurang tepat ya, karena kita itu hanyalah seorang karyawan. Oke, cukup jelas ya untuk soal nomor 1 yang jenis pelayanan publik. Kemudian kita pindah ke jenis yang kedua, yaitu soal TKP jenis sosial budaya. Nah, ciri-ciri ini terdapat unsur kebijakan publik. Nah, ini tetap ya publik, berarti ini masih ada hubungannya dengan masyarakat. Kalau sosial budaya berarti ini terkadang itu mengenai budaya ya. Oke, kita lihat contohnya. Anda baru saja membeli rumah dan menetap di suatu daerah yang baru. Nah, untuk mengenal tetangga dan masyarakat sekitar, Anda ingin mengenakan pentas musik sebagai sarana silaturahmi. Namun, seorang tetangga mengingatkan bahwa budaya di daerah tersebut menganggap pentas musik merupakan sesuatu yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, terlihat A. Membatalkan rencana pentas musik tersebut. B. Tetap mengadakan pentas musik tersebut. C. Tetap mengadakan pentas musik tersebut dengan menyisipkan acara sesuai selera tetangga dan masyarakat daerah tersebut. D. Mengamati acara pentas musik dengan cara lain. Mengganti acara pentas musik dengan acara lain yang lebih cocok untuk daerah tersebut. Menjelaskan kepada tetangga yang memberitahu Anda bahwa pentas musik adalah acara yang
menyenangkan. Adapun cara menjawab untuk soal TKP jenis sosial budaya yaitu, kita pilih yang mengarah ke sikap saling menghormati, bersih, jujur, dan tanpa korupsi. Kita lihat ya yang mana yang menghormati budaya masyarakatnya ya. Tentunya kalau kita membatalkan, sikap kita sebagai ini untuk silaturahmi ini tidak terjalin ya. Kalau mengadakan pentas musik ini jelas kita tidak menghormati ya budaya. Tetap mengadakan ini juga tidak ya, kalau kita tetap mengadakan berarti kita tidak menghargai ya budaya. Kemudian mengganti acara pentas musik dengan acara lain yang cocok. Saya rasa ya ini dengan tujuan kita untuk silaturahmi terjalin, kemudian acara juga jalan ya, kita juga menghormati budaya masyarakat sekitar. Kalau D, menjelaskan kepada tetangga yang bertahun ini jelas saya ini tidak menghormati. Oke, jelas ya jawabannya. Kemudian jelas untuk soal TKP jenis sosial budaya, kita itu pilih jawabannya itu yang menghormati ya budaya ataupun tradisi masyarakat ya. Kemudian harus bersih ya, jujur, dan tanpa korupsi. Kemudian soal jenis ketiga itu jenis profesionalisme. Kalau ini ya jelas ya ini soalnya. Ini ciri-cirinya ada gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan dan sesuatu yang lalu. Kita itu bekerja itu harus memiliki sikap profesionalisme. Kita lihat contohnya ya. Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan swasta. Pada suatu hari, Anda dan rekan kerja berencana untuk makan siang di luar kantor pada jam istirahat. Namun, atasan Anda memanggil serta meminta tolong kepada Anda untuk menangani klien yang sangat penting yang akan datang di jam istirahat. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, kita lihat A, meminta izin kepada atasan karena sudah memiliki rencana dengan rekan kerja. B, meminta bantuan kepada teman untuk menangani klien tersebut sampai Anda kembali setelah jam istirahat. C, melaksanakan rencana untuk makan siang bersama rekan kerja dan meminta atasan Anda untuk menelpon apabila klien telah datang. Kemudian D, menerima permintaan atasan untuk menangani klien serta membatalkan rencana dengan rekan kerja. E, menolak permintaan atasan dengan sopan karena jam istirahat adalah hak pegawai. Adapun cara ya untuk menjawab soal profesionalisme yaitu kita pilih jawaban ya yang tetap fokus kepada pekerjaan apapun gangguannya. Tentunya kalau yang ini kita itu seorang pegawai ya. Kita setelah berencana yang makan siang, namun ternyata atasan kita minta tolong untuk menangani klien ya. Berarti kita memiliki kerjaan, otomatis kita harus tetap fokus ke kerjaan tersebut. Jadi yang paling benar menurut saya itu D, menerima permintaan atasan untuk menangani klien serta membatalkan rencana dengan rekan kerja. Karena ingat, kita harus tetap fokus kepada kerjaan karena itulah namanya sikap profesionalisme ya. Apapun gangguannya kita tetap fokus. Sebenarnya untuk menjawab soal TKP itu mudah, cukup kita mengenali ya soal-soalnya. Seperti itu. Kemudian kita lihat jenis keempat. Oke, mohon maaf ya. Soal TKP jenis jejaring kerja atau kemitraan. Adapun ciri-ciri ya soal TKP jenis jejaring kerja itu terdapat unsur kinerja dan korelasi, berarti ada kemitraannya. Kita lihat contoh soalnya. Anda sedang melakukan diskusi bersama rekan kerja sesama divisi. Ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda meminta usulan yang menurutnya sangat baik dalam meningkatkan hasil kerja. Namun menurut Anda, usulan tersebut memiliki risiko yang besar dan merugikan perusahaan jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberi tanggapan, rekan kerja tersebut terlihat tidak terima dengan sanggahan Anda. Bagaimana sikap yang Anda lakukan? Kita lihat A, meminta untuk memberikan gagasan yang memiliki risiko kecil atau realistis. B, memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan.
C. Diam saja dan mengikuti semua gagasan rekan kerja. D. Mengajaknya berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan, serta fokus pada tujuan awal. E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukannya kepada atasan. Nah, kalau untuk menjawab soal jenis TKP ini, itu tentunya kita pilih ya jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka kepada semua orang. Tentunya kita harus terbuka ya kepada semua orang rekan kerja kita. Kita juga harus menerima masukannya. Nah, kita lihat pilihan jawabannya, mintanya untuk memberikan gagasan yang memiliki resiko kecil dan realistis. Ini saya rasa kurang tepat ya, karena kan tadi dia sudah memberikan gagasannya. Nah, memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Saya rasa ini sama juga ya, ini kurang tepat karena ini sudah tadi ya. Nah, dia itu tidak terima dengan sanggahan Anda. Diam saja, apalagi yang ini kurang tepat. Mengajaknya berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan, serta fokus pada tujuan awal. Nah, ini ya D. Kenapa pilih D? Nah, ini kan kita tetap mencerminkan sikap supel dan terbuka kepada semua orang. Kita bisa mengajaknya ya, mengajak berbicara secara santai bagaimana pendapatnya, dan kita juga bisa memberikan masukan ya, apanya yang salah. Nah, itu ya. Kita tetap di samping kita tetap fokus kepada kerjaan kita juga tetap menjalin silaturahmi ya kepada rekan kerja tersebut. Kita tetap memiliki sikap supel dan terbuka ke semua orang. Kalau D keluar, nah apalagi yang ini tidak. Jawabannya tepat D. Kemudian kita lihat nomor 5, soal TKP jenis integritas diri. Nah, berarti ciri-cirinya ini adanya gangguan ke arah korupsi, curang, dan lain-lain. Berarti ada seorang yang mengajak kita untuk korupsi, curang, dan lain-lain. Itu ya ciri-ciri untuk soal integritas diri. Oke, langsung saja. Oke. Contoh soalnya, atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Maka sikap Anda. Nah, ternyata seorang atasan yang melakukan rekayasa laporan kantor. Nah, sikap kita: A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam ini memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Oke, adapun cara yang menjawab untuk soal integritas diri, yaitu kita pilihlah jawaban yang mengarah ke bersih, jujur, tanpa korupsi. Tetap fokus ke diri sendiri. Apa kita harus dalam hati tidak menyetujui hal tersebut? Otomatis kalau kita membiarkan, ini kurang tepat ya menurut saya. Hal tersebut sering terjadi, ini juga kurang tepat. Apa kita mengingatkan dan melapor kepada yang berwenang? Mengingatkan dan melapor kepada yang berwenang. Saya rasa ini juga kurang tepat ya. Tidak ingin. Nah, kalau menurut saya ini tetap fokus ya. D. Tetap kita fokus ke kerjaan kita. Di samping juga kita tidak terlibat ya ke dalam melakukan rekayasa laporan. Hal semacam ini otomatis jika yang lain menurut saya ini kita malah terlibat ya, hal tersebut sering terjadi, otomatis kita mengingatkan, mengapa mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Saya rasa ini kurang tepat ya, karena ini integritas diri. Ya, tetap fokus ke diri sendiri. Itu ya kunci untuk menjawab soal TKP jenis kelima ini, itu fokus ke diri sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat itu D, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Oke, jika ada komentar ya silahkan di komentar ya di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa ya subscribe, like, dan share ya, agar kedepannya kita masih tetap bisa ya belajar bersama soal-soal TKP dan soal-soal CPNS dan persiapan CPNS ya untuk tahun ini. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Silahkan teman-teman bisa komen ya, komen
tinggalkan komentar. Jika misal ada yang kurang setuju dengan penjelasan saya tadi, silahkan komentar ya. Oke, sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena itu untuk memberi motivasi juga ya, dan agar tetap semangat untuk membuat konten. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.